Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Lama ya nggak berjumpa ya. Baik, Bu Nani nggak perlu memperkenalkan diri karena memang kalian kan sudah tahu Bu Nani dari kelas 1 ya. Nah, dari kelas 1 kita berjumpa pada materi pelajaran Laboratorium Kesehatan Dasar. Nah, di kelas 11 ini kita berjumpa lagi dengan materi yang baru, bab baru lagi ya, dan ilmunya lebih dalam lagi tentang analis kesehatan yaitu hematologi. Nah, hematologi itu apa sih? Ada yang kira-kira sudah tahu apa itu hematologi? Nah, hematologi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang darah. Di mana darah itu sendiri berasal dari kata haima dari bahasa Yunani yang berarti dengan ya. Darah manusia itu warnanya apa sih? Merah, biru. Darah kesultanan ya. Darah selera karena berwarna merah itu karena mengandung oksigen ya. Darah itu dibagi menjadi dua warnanya, ada yang merah terang dan ada yang merah ya atau lebih gelap lagi. Kalau merah terang itu mengandung banyak oksigen ya, tapi kalau gelap itu berarti kurang oksigennya. Maksudnya kandungan oksigen di dalam darah itu berkurang ya. Jadi jangan terbalik. Oh, darahnya ini warnanya terang berarti saya anemia. Enggak ya, tapi malah kebalik. Justru darah yang warnanya merah terang itu banyak mengandung oksigen. Sedangkan darah yang warnanya merah tua atau pekat lebih gelap itu kekurangan oksigen ya. Nah, ini adalah salah satu bentuk sel darah. Apalagi ini yang disebut sel eritrosit. Bentuknya itu cakar bikonkav. Jadi tengahnya itu kayak ada cekungan, ya. Itu namanya bikonkav. Bikonkav ini sifatnya itu permeabilitas ya. Jadi dia bisa menembus pembuluh darah. Nah, kita mengajuk ke definisi dari darah. Definisi darah itu sendiri bisa dibaca ya, darah merupakan bagian penting dari sistem transport dalam tubuh. Jadi darah itu istilahnya kendaraan ya buat tubuh kita untuk mengantarkan berbagai macam bentuk cairan ya, berbagai macam bentuk zat-zat nutrisi, oksigen dan seterusnya. Nah, darah itu sendiri dibagi dua bagian besar. Pasti kalian sudah pernah tahu ya, kalau pada saat kita praktek laboratorium kesehatan dasar, kalau kita menggunakan sentrifuge, nah pada saat penggunaan sentrifuge kita akan mengetahui bagian-bagian dari darah ya. Yang dulu kita pernah bahas yaitu yang pertama adalah plasma darah atau serum, yang kedua korpus, puli, yang terakhir adalah sel darah merah. Ini contohnya ya. Kalau kita sentrifuge otomatis kita akan melihat itu ya, bagian-bagian dari darah itu. Oke, kita sudah tahu darah bentuknya seperti apa karena di laboratorium kesehatan dasar juga sudah dikenalkan eritrosit itu apa, leukosit itu apa, trombosit itu apa. Nah, di sini kita akan menginjak ke fungsi darah. Fungsi darah itu sendiri, nah itu banyak sekali bisa dibaca ya. Jadi dia itu membawa oksigen dari paru-paru ke jaringan, begitu sebaliknya membawa karbon dioksida dari jaringan ke paru-paru. Yang kedua adalah mengangkat zat-zat makanan. Jadi mengangkut zat-zat makanan ke seluruh tubuh ya, jadi diedarkan. Maka dari itu darah tadi, dari definisi dari darah tadi yaitu alat transport tubuh ya. Jadi kendaraannya untuk menyalurkan segala yang dibutuhkan oleh tubuh. Yang ketiga adalah mengangkut ampas metabolisme ya. Jadi mengangkut sisa-sisa metabolisme yang harus dikeluarkan dari tubuh ke alat ekskresi. Contohnya dari alat ekskresi itu apa saja? Bisa anus, bisa ginjal ya, paru-paru ya. Jadi dari paru-paru kita mengeluarkan karbon dioksida, ginjal mengeluarkan urin ya, usus halus atau usus besar kita mengeluarkan kotoran ya. Banyak lagi organ-organ ekskresi ya. Terus yang selanjutnya mengangkut leukosit atau antibodi dan substansi protektif. Substansi protektif itu adalah substansi yang berkaitan dengan sistem kekebalan tubuh kita. Yang selanjutnya adalah mengangkut ekspresi hormonal. Nah, jadi hormon itu tidak kok berjalan sendiri ya, tapi dia ditransport oleh darah dari satu organ ke organ lainnya. Misalnya hormon estrogen, hormon progesteron ya, testosteron ya, itu
salah satu fungsi darah juga dalam mengedarkan hormon, mengatur tekanan osmotik, mengatur suhu tubuh, mengatur keseimbangan asam basa, mengatur keseimbangan ion, mengatur ketekanan darah ya. Banyak sekali dari fungsi darah. Makanya dari itu jangan sampai kekurangan darah. Makanya kalau kita kekurangan darah, kita akan merasa lemah, letih, lesu ya, mual, muntah. Karena memang kalau mual, pusing, karena memang volume darah ke otak atau peredaran darah ke otak itu berkurang. Makanya oksigen ke otak kita berkurang juga. Makanya kita sering ngantuk, pusing dan sebagainya. Karena memang oksigennya kurang. Nah, sekian itu dulu ya. Kita bahas dari darah dan fungsi darah untuk pertemuan hari ini atau pertemuan pertama ini ya, simpel saja, bisa dipelajari lebih lanjut untuk pertemuan minggu depan ya. Di situ saya sudah menjelaskan ya, juga sudah saya tuliskan. Jika ada yang kurang jelas bisa menghubungi saya ya. Baik, Bulani akhiri dulu ya untuk pertemuan ke-1 ini, memang sangat singkat sekali ya, bisa dipelajari lagi karena memang pada pertemuan pertama ini kita hanya membahas tentang struktur darah seperti apa ya, dan fungsi dari darah. Komponen darah itu nanti akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya ya. Komponen darah itu apa saja ya? Tadi saya sudah menjelaskan ada plasma darah atau serum, korpuskuli ya, dan sel-sel darah. Nanti kita bahas pada komponen darah. Oke, saya akhiri dulu. Hati-hati di rumah, selalu jaga kesehatan, terapkan protokol kesehatan, makan makanan yang sehat, jaga kesehatan biar selalu sehat ya. Dan kita berdoa semoga pandemi ini segera berakhir dan kita bisa segera bertatap muka kembali di sekolah seperti biasanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.